karena udah kegedean untuk Artemia. Untuk makan Artemia nggak kenyang, nanti dia bisa dikasih cabai cacing beku atau burger ya. Halo teman-teman, apa kabarnya? Salam hebat luar biasa, salam diskus luar biasa. Jumpa lagi di channel Kayla Diskus, channel diskus plus plus. Cerita tentang diskus seorang pemula plus inspirasi plus motivasi. Kenapa? Karena kembali menurut saya, sukses tidaknya piara diskus ataupun breeding diskus itu tergantung dari mindset pemiliknya. Bila pemiliknya punya mindset sukses, maka breeding ataupun piara diskusnya akan sukses. Dan sebaliknya, ketika breedingnya sukses, maka pemilik diskusnya makin sukses. Oke, apa topik yang akan saya ceritakan hari ini? Nah, saya pernah buat video tentang cara breeding, ya, waktu itu tentang parameter air dan cuma dari satu sisi pH meter saja, ya. Pengunjungnya lumayan banyak dan hari ini saya tambah, ya. Saya lupa ada beberapa parameter lainnya. Ya maklum, waktu itu buat videonya di awal-awal, baru pertama-tama buat video di YouTube. Ya, seperti itu. Nah, apa hal-hal yang perlu dipersiapkan? Tentunya siapkan tank khusus untuk breeding. Ya, tanknya harus tertutup sisi-sisinya, kanan, kiri, belakang, atas. Ya, yang terbuka ya di depan untuk kita bisa lihat, dan di atas untuk ngisi air, ya, seperti itu. Jadi harus tertutup kanan, kiri, bawah, belakang. Oke. Nah, setelah itu ada airnya. Nah, ini yang penting, ya. Airnya harus punya pH antara 6 sampai 7. Ini menurut saya, ya, dari apa yang saya baca dan dari apa yang saya praktekkan. Seperti itu. Nah, apalagi TDS. TDS usahakan di bawah 100. Di bawah 200 juga oke, ya. Tapi mungkin telur netesnya nggak banyak. Tambah lagi kalau udah lewat dari 300 itu berarti airnya nggak bagus, ya. Usahakan di bawah 100. Seperti itu. Nah, terus suhu, ya. Suhu atau temperatur itu suhu ruangan, ya, sekitar 28 lah atau 29 seperti itu, ya. Nah, kalau suhunya kira-kira dingin gimana? Ya, terpaksa pakai heater, ya. Tapi kalau misalnya taruhnya di dalam ruangan, biasanya sudah ngikutin suhu ruangan. Tapi kalau kayak saya taruh tank itu di belakang rumah. Nah, apalagi kalau udah musim hujan kayak gini, kayak hari ini dingin sekali, ya, set heater di suhu 28 sampai 29 antara itulah, ya. Nah, terus airnya gimana? Kalau saya sendiri, karena saya tinggalnya di kota, saya pakai air pump. Cuma nggak boleh langsung, ya. Saya endapkan paling tidak 2 hari, paling sedikit, ya. Lebih lama, lebih bagus. Seperti itu. Kadang kalau lagi hujan, saya pakai juga air hujan. Tapi tidak langsung juga. Air hujannya saya endapkan dulu. Kenapa? Saya pernah coba pakai air hujan yang langsung, saya masukkan, besoknya ikannya kedinginan semua, ya, karena airnya memang dingin sekali. Waktu itu saya lupa pasang heater, seperti itu, ya. Nah, ada juga pengunjung di channel tanya dan cerita-cerita dia pakai air sumur, ya. Nah, kalau soal air, kebetulan saya nggak begitu tahu dalam, cuma saya punya teman yang tahu dalam. Saya WA teman saya namanya Hermawan di Bandung, ya. Dia punya diskus farm juga, ya. Saya tanya, jadi air sumur juga nggak masalah, tapi juga jangan langsung dipakai. Endapkan dulu paling tidak 1 hari dan diaerasi, ya. Nah, itu dites pH-nya berapa, diukur maksudnya, ya. Seperti itu, karena air sumur mungkin antar kota beda-beda. Begitu juga dengan air pump. Kalau Palembang kebetulan Sungai Musi basisnya, jadi airnya air sungai, cocok masih dengan ikan diskus yang sama-sama sungai, cuma beda, sana sungai Amazon, sini sungai Musi. Nah, seperti itu. Jadi itu dari sisi air, ada pH, ada TDS, ada suhu. Nah, terus isi tanknya apa? Isi tanknya, ya, harus pakai biofoam,
Itu. Tapi ingat, nanti setelah telur netas, biofoamnya diangkat dan diganti dengan aerator saja, ya. Dan tidak ada aksesoris di dalam tank. Itu nanti kalau udah tetas. Nah, itu yang saya ngomong tentang persiapan tank untuk breeding beserta airnya. Itu aja, oke? Nah, bila teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan isi di bagian komen, ya. Nanti akan saya jawab sebisa saya, sepengetahuan dan sepengalaman saya, ya, seperti itu. Dan kalau misal perlu, saya buatkan videonya juga. Oke. Nah, sekian materi hari ini. Ini saya rekaman langsung sekaligus beberapa video, ya. Kebetulan waktunya luang dan lagi nyantai, ya. Oke. Sampai jumpa di video-video cerita tentang diskus lainnya. Salam hebat luar biasa, salam diskus luar biasa. Dadah. Nah, ini setelah dipisahkan, ibunya saya masukkan ke tank breeding lagi. Ada yang nanya ke saya, apa persiapan untuk tank breeding? Nah, seperti inilah lebih kurang, ya. Siapkan tank khusus untuk breeding, yaitu semua dindingnya tertutup kecuali bagian depan dan bagian atas, ya. Jadi sisi-sisi kanan, kiri, belakang dan alas itu harus tertutup, ya. Lebih bagus warnanya putih atau biru seperti telur bebek. Itu warna apa, kulit telur bebek, ya. Itu kenapa? Biar dia konsentrasi seperti ini. Bentuk tank breedingnya harus tertutup kanan kiri, belakang, bawah. Dan siapkan cone atau pipa paralon, pokoknya substrat lah. Kalau di luar negeri semuanya kebanyakan medianya datar, tapi tetap vertikal medianya, seperti itu. Nah, seperti inilah. Nah, untuk parameter air itu seperti yang sudah saya ceritakan di video sebelumnya, cuma waktu itu hanya mengulas pH. pH untuk breeding itu cocoknya 6-7 yang bagus. Di atas 7, 7,5 sampai 8 itu mungkin juga bisa, tapi netasnya mungkin nggak banyak. Tapi ini pendapat saya saja, dari apa yang saya pelajari, dari apa yang saya alami, seperti itu. Gimana kalau pH-nya nggak cocok? Ya dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan skala 6-7 tadi. Nah, terus TDS-nya berapa? TDS-nya di bawah 100. Cuma kalau saya pernah tes, pernah airnya yang saya pakai itu di bawah 200, di atas 100 masih oke juga. Cuma kalau mau bagus di bawah 100, ya. Nah, soal air apa yang dipakai? Seperti itu. Nah, ini juga nih sepertinya udah mau nelor karena udah mau ngadep kun. Ya, udah mau ngadep kun yang betina itu. Ya, jantannya masih cuek. Tapi biasanya kalau udah kayak gini ciri-cirinya udah mau nelor nih. TDS-nya di bawah 100. Suhunya berapa? Ya pakai suhu ruang lah. Suhu ruang itu sekitar 28-29 derajat Celcius. Itu agar telur gampang netas. Apalagi? Kalau saya sih parameternya 3 itu aja. TDS, pH, suhu. Nggak banyak-banyak. Ya, parameter air untuk breeding seperti itu.